Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang solih dan solihah yang sedang belajar di rumah, insya Allah hari ini Ustazah akan menemani teman-teman belajar semua. Sebelum memulai pelajaran, silakan teman-teman perhatikan gambar yang ada di sebelahnya Ustazah. Perhatikan baik-baik ya. Sudah, silakan diperhatikan gambarnya. Apakah teman-teman tahu apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ya, benar. Gambar tersebut merupakan salah satu bencana yang terjadi di Indonesia, tepatnya di daerah Yogyakarta pada bulan Juli 2019 kemarin. Bencana tersebut terjadi pada saat musim kemarau. Nah, saat ini Ustazah akan menjelaskan kepada teman-teman tentang musim kemarau. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, musim di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Musim hujan sudah Ustazah jelaskan kemarin ya. Sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang musim kemarau. Musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September karena adanya angin muson timur yang berembus. Nah, angin muson timur ini bersifat kering sehingga udara menjadi lebih kering dan terjadilah musim kemarau. Ciri-ciri musim kemarau yang pertama, saat siang hari matahari bersinar terik, tidak ada awan yang menghalangi datangnya sinar matahari. Kemudian yang kedua, suhu udara terasa sangat panas. Yang ketiga, banyak sumber air menjadi kering. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan hal-hal yang harus kita lakukan pada saat musim kemarau. Yang pertama, kita bisa melakukan penghematan air. Nah, penghematan air ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Seperti menutup keran dengan rapat. Kita pastikan setelah kita melakukan aktivitas di keran tersebut, keran ditutup dengan sangat rapat. Kemudian yang kedua, kita bisa mandi menggunakan pancuran atau shower karena pancuran atau shower ini lebih hemat daripada menggunakan gayung ataupun berendam, ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan mesin cuci apabila cuciannya sudah sangat banyak sekali. Kemudian ketika kita menggosok gigi atau mencuci muka, usahakan kerannya dimatikan terlebih dahulu ya, karena 1 menit air yang mengalir dengan kecepatan penuh mengeluarkan air sebanyak 9 liter. Nah, ini nanti airnya akan mubazir atau sia-sia. Kemudian kita bisa mencuci motor atau mobil menggunakan lap dan juga ember. Jadi kita tidak perlu menggunakan selang air. Selanjutnya yang bisa kita lakukan saat musim kemarau yaitu kita bisa membuat waduk atau penampungan air hujan. Jadi ketika musim kemarau datang, air tersebut bisa dimanfaatkan. Nah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang peralatan apa saja yang bisa kita pakai pada saat musim kemarau. Yang pertama, kita bisa menggunakan topi. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan kipas, bisa kipas tangan ataupun kipas angin atau boleh AC. Kemudian kita bisa menggunakan kacamata hitam supaya ketika keluar kita tidak silau, atau kalau seandainya terik sekali kemudian kita mau keluar jalan kaki, kita bisa menggunakan payung. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang manfaat musim kemarau. Sebenarnya musim kemarau ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan manusia. Nah, untuk petani, musim kemarau biasanya digunakan untuk mengeringkan hasil panen, terutama padi, kemudian jagung. Kemudian untuk nelayan, musim kemarau biasanya digunakan untuk mengeringkan ikan supaya lebih awet atau mengeringkan kerupuk ikan yang sudah dibuat para nelayan. Kemudian untuk petani garam, ke musim kemarau sangat dibutuhkan supaya air laut yang dialirkan ke tambak mereka bisa cepat menguap, kemudian bisa berubah menjadi garam. Nah, kalau musim kemaraunya sangat terik, panasnya sangat terik, garamnya bisa cepat jadi, kemudian bisa segera dipanen. Nah, bencana yang terjadi pada saat musim kemarau seperti yang teman-teman perhatikan di gambar tadi, yang pertama adalah bencana kekeringan.
gambar tadi merupakan bencana yang terjadi di daerah Yogyakarta pada bulan Juli 2019. Karena keadaannya sudah sangat parah, makanya pemerintah membuat status siaga. Apabila keadaan ini terus seperti ini, rakyat setempat bisa terjadi kelaparan karena tidak ada hasil panen. Yang kedua adalah bencana kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini bisa terjadi secara alami, bisa juga terjadi karena ulah manusia. Jika secara alami, kebakaran hutan terjadi karena gesekan antara dahan-dahan yang kering sehingga menimbulkan percikan api. Apabila terjadi karena ulah manusia, biasanya ada petani yang membuka lahan dengan cara membakar hutan, kemudian api tersebut merambat kemana-mana sehingga terjadi kebakaran hutan yang hebat. Teman-teman, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan di rumah. Teman-teman jangan lupa untuk terus belajar dan tetap semangat ya. Dadah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.